Bab 485. Teringat kekayaan Busrandu. Clue, aku tidak akan pergi ke Medical Street. Kingston Jiang tiba-tiba berbicara. Apa? Clue Tang terkejut dan bertanya, mengapa tidak pergi? Kingston Jiang berkata, aku punya urusan lain, hentikan mobilnya. Mobil berhenti. Kingston Jiang membuka pintu dan keluar dari mobil. Clue Tang mengikuti dan berkata, kalau begitu aku juga tidak akan ke sana, aku akan pergi bersamamu. Clue Tang tahu bahwa Kingston Jiang memanggil Winona Jiang dan punya rencana baru. Hatinya terasa asam. Dia adalah istri Kingston Jiang, tetapi Kingston Jiang tidak berkonsultasi dengannya, sebaliknya memanggil wanita lain, hatinya sungguh tak nyaman. Kamu pergi ke Medical Street dulu, masalahku ini, kamu juga tidak bisa membantunya. Baiklah. Clue Tang mengangguk. Dia tahu dia belum bisa membantu Kingston Jiang, dia harus terus bekerja keras untuk membuat dirinya lebih baik. Dia diam-diam menghibur dirinya sendiri. Lalu masuk ke dalam mobil. Dan Kingston Jiang dengan santai memanggil taksi. Pergi ke Salvation Group. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia menutup matanya dan beristirahat, mulai memikirkan rencana tindak lanjut. Winona Jiang telah menunjukkan jalan kepadanya dan berkata bahwa dia harus cepat. Hanya saja jika ingin memenangkan atau bahkan menggabungkan keluarga, bisnis, dan pabrik pengolahan yang telah terancam oleh Centennial ke dalam Salvation Group, diperlukan dukungan finansial yang besar. Tanpa dana, semuanya hanyalah rencana. Dengan dana, masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Setelah menyelesaikan masalah ini, seluruh Jiangzhou mungkin hanya ada dua kelompok farmasi utama, Centennial dan Salvation Group. Sekarang dia berpikir tentang uang lagi. Tanpa disadari, sudah sampai Salvation Group. Kingston Jiang langsung pergi ke kantor teratas. Namun, Sheila Bai masih dalam rapat. Hari ini, Jiangzhou terjadi masalah besar dan seluruh kelompok farmasi Jiangzhou panik. Sheila Bai juga mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan. Mengetahui bahwa Kingston Jiang telah tiba, dia segera mengakhiri pertemuan dan pergi ke kantor. Setelah Kingston Jiang menunggu beberapa menit, ada ketukan di pintu. Segera setelah itu, Sheila Bai, mengenakan pakaian formal membuka pintu, masuk dan bertanya, Kak Kingston, apakah kamu datang karena masalah pengambilan ahli oleh Centennial? Iya. Kingston Jiang tampak serius, Centennial sudah menambahkan kecepatannya dan kita tak bisa hanya menunggu untuk mati. Jika tidak, jika kita menunggu Centennial untuk melambat, Salvation Group bukanlah lawan untuk mereka. Sheila Bai duduk dan bertanya, Kak Kingston, apakah kamu punya rencana? Kingston Jiang bertanya, berapa jumlah dana yang dapat digunakan di akun Salvation Group? Sheila Bai menjawab, mungkin ada sekitar 5 miliar. 5 miliar. Kingston Jiang khawatir. Ini terlalu sedikit. Ini tidak cukup sama sekali. Prioritas utama adalah mendapatkan uang sesegera mungkin. Hanya dengan uang rencana dapat dijalankan. Pagi ini, Yongel keluarga Tang diancam Centennial. Yongel akan dipaksa bubar dan akan diberikan kompensasi sebesar 1 juta. Centennial pasti akan mengancam beberapa usaha kecil, keluarga kecil, dan pabrik pengolahan kecil. Yang harus kita lakukan adalah menyatukan usaha kecil dan pabrik pengolahan kecil ini. Meskipun perusahaan kecil ini tidak terlalu berarti bagi Centennial, tapi akan sangat menakutkan jika mereka bisa berkumpul. Sheila Bai. Kak Kingston, katakan. Kingston Jiang berkata, segera lakukan pertemuan dan beritahu orang-orang dalam grup untuk menghubungi keluarga kecil ataupun besar, bisnis kecil di Jiangzhou sesegera mungkin, dapatkan mereka, dan gabungkan mereka ke dalam Salvation Group untuk tumbuh lebih kuat. Uang 5 miliar Salvation Group harus dapat bertahan selama beberapa hari. Aku akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang sesegera mungkin. Baik. Sheila Bai mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah sudah menemukan Kintiasu? Sekarang aku sibuk sendiri. Jika dia tidak kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Sheila Bai tidak percaya diri. Dia bukan spesialis di bidang bisnis,
sekarang dia dipaksa untuk mengelolanya, dia sudah sedikit tidak berdaya. Mendengarnya, Kingston Jiang mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan mencoba mendapatkannya kembali. Jika ingin menemukan Qin Tiasu, hanya bisa mengandalkan Klutang. Menurut dugaannya, Klutang mungkin mengetahui keberadaan Qin Tiasu, tetapi tidak memberitahunya karena dia khawatir Qin Tiasu akan kembali dan merampok prianya. Apakah ada hal lain? Jika tidak ada, aku akan pergi ke pertemuan terlebih dahulu. Pergilah. Kingston Jiang melambaikan tangannya. Seketika teringat sesuatu, dia memerintahkan, jangan adakan pertemuan. Aku percaya bahwa ada mata-mata dari pihak Centennial di Salvation Group. Tindakan kita tak boleh bocor, jika Centennial mengetahui langkah kita selanjutnya, maka kita akan dikendalikan. Berikan padaku daftar nama orang dengan posisi penting, aku akan segera mencari orang untuk menyelidikannya, setelah bersih baru lakukan pertemuan. Oke, aku akan segera memanggil departemen anggota untuk mencetak daftar personel tingkat tinggi di perusahaan. Sheila Bai segera pergi. Kingston Jiang tidak pergi, tetap menunggu di kantor. Pada saat ini, dia khawatir tentang uang. Hanya ada satu yang bisa dia pikirkan untuk meminjam uang, dan itu adalah Tevandan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tevandan. Kingston Jiang, ada apa? Paman dan, aku ingin meminjam lebih banyak uang. Kingston Jiang berkata dengan malu. Suara di telepon ragu-ragu selama beberapa detik sebelum suara itu datang, berapa banyak yang kamu inginkan kali ini? Lebih banyak lebih baik. Kingston Jiang, aku juga ingin membantumu, tetapi aku telah memberimu semua uang tunai yang dapat aku gunakan. Aku sudah kehabisan uang sekarang, aku hanya bisa mengeluarkan kurang lebih 1 miliar. Jika ingin lebih banyak, perlu menjual beberapa properti, tapi untuk saat ini juga tak bisa mendapatkan terlalu banyak uang. Lupakan saja, aku akan memikirkan cara lain. Kingston Jiang menutup telepon. Dia juga tahu bahwa Tevandan kesulitan. Industri besar membutuhkan modal kerja, jika 1 miliar yuan terakhir digunakan, maka dia benar-benar dalam bahaya kebangkrutan. Uang? Di mana aku bisa mendapatkan uang? Kingston Jiang menjadi khawatir dan berjalan di sekitar kantor. Dia berpikir untuk kembali ke Belantara Selatan untuk mencari uang. Namun, setelah sidang umum terakhir, ia menjadi lebih berhati-hati dan tidak akan memicu hukum pidana. Benar. Tiba-tiba, mata Kingston Jiang berbinar. Dia memikirkan seseorang. Busrandu. Pendiri Dark Knight, Raja Pembunuh, Busrandu. Apollo sebelum mati pernah berkata padanya bahwa Busrandu mengubur kekayaan hidupnya dan perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan ini lebih kaya dari sebuah negara. Jika bisa mendapatkan uang dari Busrandu, maka semuanya akan terpecahkan. Dia segera mengeluarkan telepon dan menelepon Busrandu. Haha, Bos Jiang, kamu akhirnya memanggilku, kupikir kamu melupakanku. Tawa Busrandu datang dari telepon. Kingston Jiang juga tersenyum dan bertanya, Tuan Busran, di mana kamu sekarang? Apakah kamu di Jiangzhou? Tidak. Datanglah ke Jiangzhou segera, aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Oke, tidak masalah. Tanpa ragu-ragu, Busrandu langsung setuju. Ilmu bela dirinya juga mencapai ekstrim dari keluarga luar, tetapi dia tidak memiliki keluarga batin untuk berlatih metode kultivasi batin dan dia tidak dapat mengolah energi Qi untuk waktu yang lama. Kingston Jiang adalah satu-satunya harapannya, dia menjadi Grandmaster Kungfu, sepenuhnya mengandalkan Kingston Jiang. Segera, Sheila Bai mengambil daftar itu dan berjalan ke kantor. Kingston Jiang segera mengirim daftar itu ke Fang Yongji. Dewa Tabib Fang, gunakan jaringan informasimu untuk memeriksa orang-orang dalam daftar untuk melihat apakah mereka bersih. Bersambung.